Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, kebenaran hari ini, Allah merasa nyaman. Saudaraku, tidak bisa tidak dengan berusaha hidup dalam perdamaian dengan Allah, di mana kita berusaha untuk sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, maka kita memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Oleh karenanya Yesus berkata, hidup keagamaanmu harus lebih dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Jika tidak, maka tidak masuk surga. Yang sama dengan tidak memiliki hidup dalam perdamaian dengan Allah. Orang percaya harus memiliki moral yang lebih daripada orang beragama pada umumnya, bahkan lebih dari tokoh-tokoh agama manapun. Itulah sebabnya di Matius 5 ayat 48, Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus sempurna seperti Bapa di surga. Sempurna seperti Bapa di surga artinya kita harus bisa bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ya, yang sama dengan mengenakan kodrat ilahi, mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Sempurna seperti Bapa bukan berarti kita menyamai Bapa. Kapasitas Allah sempurna, sedangkan kapasitas kita tidak seperti Allah. Tetapi di dalam atau terkait dengan moral, kita bisa melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dengan demikian orang percaya dalam karakter atau moralnya, seperti miniatur karakter atau moral Allah, ya. Dan itu sama artinya dikembalikan ke rancangan semula. Inilah sebenarnya inti Injil. Hal ini sama dengan kalau dikatakan kita harus serupa seperti Yesus. Bukan berarti kita sempurna sekelas Yesus. Yesus Tuhan kita memiliki kapasitas besar dalam segala pergumulannya. Kita memiliki kapasitas yang berbeda. Tentu lebih kecil, saudaraku. Tetapi di dalam kapasitas yang terbatas itu, kita selalu melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, saudaraku. Ya, sesungguhnya inilah inti dari Injil. Sebagai ilustrasi, saudara, kalau seorang anak ya mirip dengan dirinya, orang bisa berkata bahwa anak itu mirip bapaknya, mirip kita maksudnya. Anak tersebut memang tidak sekapasitas bapaknya, tapi dia jadi miniatur bapaknya. Dalam hubungan kita dengan Allah sebagai Bapa, ya, Allah sebagai Bapa, kita bisa menjadi miniaturnya, saudaraku. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-mu yang di surga. Apa yang dimaksud oleh Yesus dengan kalimat melihat perbuatanmu kemudian memuliakan Bapa di surga? Kalau bangsa-bangsa melihat kehidupan bangsa Israel, maka mereka melihat kedahsyatan kuasa Allah. Tetapi kalau bangsa-bangsa melihat kehidupan orang percaya, mereka melihat karakter Allah. Jadi kalau dipertanyakan siapakah Allah yang benar, maka jawabannya adalah lihatlah kehidupan bangsa Israel. Tetapi kalau dipertanyakan bagaimana Allah yang benar, jawabnya adalah lihatlah kelakuan orang percaya. Inilah kehidupan orang percaya yang berdamai dengan Allah. Kalau seorang wanita hidup bersama dengan seorang pria dan pria itu selalu mengucapkan sumpah serapah kasar sedangkan wanitanya lembut,
Pasti wanita tersiksa hidup dengan pria seperti itu. Keduanya tidak bisa hidup dalam perdamaian. Oleh sebab itulah Injil dikatakan sebagai kuasa Allah yang menyelamatkan. Artinya kebenaran Injil dapat mengubah cara berpikir dan membuat orang percaya mengalami perubahan seluruh perilakunya. Bila hal itu terus berlangsung, maka orang percaya tersebut dalam kondisi berjalan dengan Allah dan Allah merasa nyaman berjalan dengan orang tersebut. Kehidupan orang percaya seperti itu akan semakin menunjukkan bagaimana Allah yang benar itu. Jadi kalau seseorang masih hidup tidak sesuai dengan kesucian Allah, berarti percaya atau iman orang itu belum benar. Kesimpulannya, saudaraku, standar hidup yang harus kita capai sebagai orang percaya adalah berkodrat ilahi untuk dapat memiliki keadaan berrekonsiliasi dengan Allah, ya. Berrekonsiliasi dengan Allah, saudaraku. Dan ini harus menjadi pergumulan yang tidak dapat berhenti sampai kita menutup mata. Untuk ini orang percaya harus rela meninggalkan dunia ini dan segala kesenangannya, serta berkomitmen untuk hidup dalam kesucian sesuai dengan standar kesucian Allah. Saudaraku sekalian, pertanyaan penting yang harus kita perkarakan adalah, apakah kita sekarang dalam keadaan sudah berdamai dengan Allah? Hendaknya kita tidak hanya secara teori berdamai dengan Allah, karena rumusan sistematika teologi yang dipahami di dalam nalar semata-mata, bahwa Yesus menjadi pendamaian buat kita. Hendaknya kita tidak berasumsi kalau sudah merasa percaya kepada Tuhan Yesus, berarti sudah didamaikan. Pendamaian itu berlangsung dalam aplikasi konkret, ya, dalam aplikasi konkret hidup, dalam kenyataan hidup, saudaraku. Yaitu ketika seseorang semakin serupa dengan Yesus. Betapa mengerikan kalau seseorang meninggal dunia dalam keadaan belum diperdamaikan dengan Allah. Sementara waktu hidup di bumi, ia sudah merasa diperdamaikan dengan Dia. Saudara, orang percaya yang benar-benar sudah berdamai dengan Allah pasti memahami kesucian dan standarnya, ya, yaitu Allah sendiri. Itulah sebabnya setiap kita harus menggelar perkara setiap hari seakan-akan kita sudah ada di pengadilan Tuhan. Apakah ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita yang membuat Allah tidak nyaman dan kita tidak bisa hidup dalam perdamaian dengan Dia? Itu yang harus kita persoalkan. Kiranya kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.